Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 203. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah wanita berbaju zirah kulit hitam itu berbicara, dia melayang turun dengan lembut. Dia melakukan salto melalui salah satu jendela menara dan memasuki tempat di mana Gao Yangyu dan para lelaki tua sedang berdiskusi. Mohon maaf semuanya, saya terlambat. Melihat wanita yang tiba-tiba muncul, wajah para pria tua di ruangan itu langsung berseri-seri gembira. Salah seorang dari mereka berkata, "Si Feng, kau akhirnya kembali." Gao Yangyu menatap wanita-wanita di hadapannya dengan ekspresi yang sangat muram dan menakutkan. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kalian tahu berapa banyak kerugian yang telah saya alami akibat kalian bertindak sesuka hati?" Si Feng tersenyum tipis, tetapi senyumnya tersembunyi di balik topengnya. "Aku tahu. Beberapa juta batu roh tingkat menengah." Gao Yangyu mendengus dingin, "Jangan lupakan janji ayah angkatmu padaku." Dia masih belum membalas budi yang seharusnya dia berikan. Ekspresi si Feng berubah muram. Dia berkata, "Yang dijanjikan ayah angkatku adalah aku akan membantumu sekali saja sebisa mungkin di arena gulat peringkat A. Namun, tidak disebutkan kapan itu akan terjadi." Gao Yangyu bergejolak dalam hatinya. Namun, ketika ia mengingat identitas wanita itu, ia menenangkan dirinya, "Baiklah. Pastikan kau menghabisinya sebelum ia meraih 100 kemenangan beruntun. Setelah itu, masalah antara aku dan ayah angkatmu akan berakhir." Kembali ke ring gulat, Xiao Chen menyelesaikan lawannya dengan pukulan terakhir, mengakhiri pertandingan hari kelima. Semua orang terkejut dengan pertandingan hari ini. Di luar dugaan, Xiao Chen mempertahankan keunggulan sepanjang pertandingan. Dia berhasil meraih 18 kemenangan beruntun, sehingga total kemenangannya menjadi 82. Ledakan kekuatan Xiao Chen yang tiba-tiba membuat beberapa orang menyesal karena tidak bertahan meskipun sistemnya serba atau tidak sama sekali. Setelah sistem, semua atau tidak sama sekali, diterapkan, jika Xiao Chen berhasil meraih 100 kemenangan beruntun, mereka yang bertaruh padanya akan menikmati pembayaran sebesar 32 kali lipat taruhan. 10.000 batu roh tingkat menengah dapat berubah menjadi 320.000 batu roh tingkat menengah. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu mengeluarkan batu roh kali ini, ekspresinya tidak lagi bimbang seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah ekspresi kesedihan yang datang dari lubuk hatinya. Sambil tersenyum yang tampak lebih buruk daripada tangisan, dia berkata, "Selamat, kalian telah meraih 82 kemenangan beruntun." 82 kemenangan beruntun, itu berarti hadiah lebih dari 200.000 batu roh tingkat menengah. Xiao Chen merasa agak terguncang oleh angka tersebut. Awalnya, Xiao Chen hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 batu roh tingkat menengah. Sekarang, dia memiliki hampir 500.000 batu roh tingkat menengah. Ding Fengchou, Jiang Zimo, dan yang lainnya melihat Xiao Chen perlahan berjalan menuju tribun penonton. Mereka tidak terlalu terkejut melihatnya mampu melanjutkan rekor kemenangannya. Tanpa campur tangan Gao Yangyu, mereka juga akan mampu meraih lebih banyak kemenangan beruntun, jadi tidak ada yang salah dengan Xiao Chen yang mampu melanjutkan rentetan kemenangannya. Mereka hanya merasa sedikit kecewa. Mereka tidak menyangka Xiao Chen akan menunjukkan kekuatannya di ring gulat dan meraih kesuksesan sebesar itu. Tampaknya mengumpulkan poin di arena untuk putaran seleksi kedua menjadi semakin sulit. Adapun orang lain, mereka tidak seberuntung itu. Banyak yang kesulitan bahkan untuk meraih satu kemenangan pun di ring gulat hari itu. Untuk mendapatkan cukup kemenangan di ring gulat, langit malam sangat terang. Seperti sebelumnya, Xiao Chen dengan cermat meninjau kembali semua pertandingan yang telah ia lalui hari itu. Selama 4 hari terakhir, Xiao Chen telah menyeret tubuhnya yang terluka dan lelah kembali ke halaman kecil ini setiap malam. Namun, baru hari ini Xiao Chen akhirnya menyadari manfaatnya. Sekarang, dia bisa sepenuhnya mengandalkan ki vitalnya untuk menggerakkan teknik bela dirinya dan tetap mencapai hasil yang sama seperti jika menggunakan esensinya. Xiao Chen sangat yakin dapat mencapai tingkat kekuatan teknik pedang wukui dengan menggunakan teknik tinju dengan tingkat kekuatan yang sama, yang sepenuhnya didukung oleh ki vital. Tentu saja,
Itu ketika berbicara tentang teknik pedang wukui tanpa wujud yang menyatu di dalamnya. Xiao Chen menemukan bahwa dia tidak dapat menyatukan wujudnya ke dalam teknik tinju miliknya hanya dengan menggunakan ki vital. Sejauh yang dia ketahui, Bai Lixi juga tidak memiliki sebuah keadaan stat. Sangat sulit bagi seorang kultivator yang fokus pada penguatan tubuh untuk memahami sebuah keadaan. Oleh karena itu, itulah masalah selanjutnya yang harus diatasi Xiao Chen. Namun, itu adalah masalah untuk masa depan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah fokus pada pengembangan seni penempaan tubuh langit tingkat keempat dan mencoba mendorongnya ke puncak kesempurnaan di masa mendatang. Bahkan sebelum arena gulat peringkat A dibuka untuk hari terakhir kompetisi, beberapa puluh ribu kultivator telah berkumpul di luar arena gulat. Gao Yangyu telah menaikkan harga tiket lebih dari 2 kali lipat, tetapi tiket tersebut tetap terjual habis dengan cepat. Tiket tersebut sangat populer. Jika Gao Yangyu mampu menghentikan Xiao Chen sebelum meraih 100 kemenangan, hanya berdasarkan biaya masuk saja, dia akan bisa mendapatkan sejumlah besar uang. Namun, jika Xiao Chen menang, berapapun jumlah tiket yang terjual, dan bahkan jika Gao Yangyu menyerahkan semua miliknya, kota gulat tetap harus diserahkan kepada orang lain. Gao Yangyu menatap Si Feng, jika kau menang, aku akan memberimu 500.000 batu roh tingkat menengah dari biaya masuk. Tidak akan ada 1 sen pun yang hilang. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Karena aku sudah memutuskan untuk bertindak, aku akan melakukannya sebaik mungkin. Ketika Gao Yangyu mendengar ini, dia merasa sedikit lebih tenang. Bahkan dia pun akan agak takut pada Si Feng jika dia bertarung dengan kekuatan penuh. Saat pintu ring gulat terbuka, kerumunan yang telah menunggu lama segera berdesak-desakan masuk, mendorong diri mereka sendiri menuju tempat duduk masing-masing. Dong, dong, dong. Saat genderang bergemuruh, Yunping, yang mendapat giliran pertama, maju. Dia tampak sangat lemah, dadanya berdebar kencang kesakitan. Saat Xiao Chen menendang Yunping, dia menggunakan setidaknya setengah dari kekuatannya. Akibatnya, luka Yunping semakin parah. Akan sangat sulit untuk pulih dari luka seperti itu dalam waktu singkat tanpa obat mujarab. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Yunping tidak akan bisa menghindari nasib 18 kekalahan beruntun dan akan tersingkir di babak pertama seleksi. Memang, ketika ia mencapai ronde ketiga, setelah menggunakan esensinya secara membabi buta, cedera yang dialaminya semakin parah dan ia terpaksa menyerah. Namun, para penonton di tribun sama sekali tidak memperhatikan pertandingan Yunping. Mereka bahkan tidak repot-repot mencemooh. Jadi, dia akhirnya meninggalkan ring gulat dalam diam. Setelah itu, para kontestan berhasil memenangkan beberapa pertandingan dan kalah beberapa pertandingan lainnya. Masih ada beberapa pertandingan yang sangat menarik. Adapun pertarungan Jiang Zimo, Ding Fengchou, dan yang lainnya, tetap sengit seperti sebelumnya, dan semua orang menikmati menontonnya. Namun, jumlah perhatian yang diterima oleh pertarungan-pertarungan ini tidak jauh lebih baik daripada perhatian yang diterima oleh Yunping. Ketika Jiang Zimo kembali ke tribun penonton, dia menatap Xiao Chen, yang seperti biasa sedang asyik berlatih. Kemudian, dia menghela napas dalam hati. Hari ini, Jiang Zimo dan Ding Fengchou telah sepenuhnya menjadi karakter sampingan. Sekarang, Xiao Chen adalah bintang utama di ring gulat ini. Semua orang yang hadir hanya menunggu giliran Xiao Chen. Mereka ingin melihat apakah dia bisa memecahkan rekor dan menciptakan sejarah legenda 100 kemenangan beruntun. Seiring waktu berlalu, matahari terbit mencapai puncaknya, bersinar tepat di atas kepala semua orang, sangat terik. Kemudian, senja tiba, dan matahari mulai terbenam. Beberapa orang sudah muak menunggu dan merasa tidak sabar. Untuk melampiaskan frustrasi mereka, beberapa di antara mereka bahkan mengutuk lelaki tua berjubah abu-abu itu. Tanpa alasan yang jelas, lelaki tua berjubah abu-abu itu memindahkan Xiao Chen dari nomor 15 ke nomor 125, membuat semua orang menunggu sepanjang hari. Terlepas dari penderitaan yang mereka alami selama ini, apa yang seharusnya terjadi akan terjadi pada akhirnya. Saat matahari terbenam, lelaki tua berjubah abu-abu itu akhirnya berseru, "Nomor 125, cepat keluar." Xiao Chen membuka matanya dan meninggalkan keadaan kultivasinya. Dia bangkit dan dengan lembut melompat turun. Sosoknya berkelebat, dan dia muncul kembali di atas ring gulat. "Saya Xiao Chen dari negara Qin Raya.
Mohon tunjukkan bimbingan Anda kepada saya. Itu suara yang sama, jubah putih yang sama, dan ekspresi yang sama. Xiao Chen telah muncul di ring gulat sekali lagi. Begitu Xiao Chen muncul, kerumunan langsung bersorak riuh, memecah keheningan yang panjang. Suara mereka begitu keras hingga menutupi suara genderang. Meskipun Jiang Zimo, Ding Fenchou, dan yang lainnya tidak terlalu peduli dengan ketenaran, namun ketika mereka melihat suasana yang tercipta saat Xiao Chen masuk dan memikirkan keheningan selama pertandingan mereka tidak bisa tidak merasa sedikit iri. Lagi pula, mereka tidak mengakui Xiao Chen lebih kuat dari mereka. Memang benar, Xiao Chen telah berkembang pesat dalam 6 hari ini. Adapun mereka juga telah mengalami sedikit kemajuan. Namun, wawasan yang mereka peroleh selama pertempuran tidak sejelas wawasan yang diperoleh Xiao Chen. Di atas menara yang tinggi, mata Gao Yangyu tampak seperti akan menyemburkan api saat menatap Xiao Chen. Dia dengan dingin memerintahkan, pukul genderang perang nada surgawi. Begitu Gao Yangyu berbicara, seseorang segera menyampaikan maksudnya. Keempat menara di sudut ring gulat langsung beralih ke genderang perang nada surgawi, genderang yang terbuat dari kulit dan urat naga banjir. Boom, boom, boom. Genderang itu berhenti sejenak. Kemudian, ketika genderang itu berdentuman lagi, semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa bunyinya berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya suaranya lebih mengesankan dan bergema, ritmenya juga dapat menyebabkan ki, darah, dan semangat bertarung seseorang meningkat. Meskipun genderang perang kuali emas memiliki efek yang serupa, genderang tersebut jauh lebih lemah daripada genderang yang ada saat ini. Ketika genderang dari keempat menara bergemuruh bersamaan, kerumunan orang merasa seolah-olah mereka juga ingin turun dan ikut bertempur. Jantung kerumunan berdetak seiring dengan irama genderang. Ini adalah genderang perang nada surgawi, genderang perang yang hanya digunakan di arena gulat peringkat es yang diadakan sekali dalam 1 dekade. Tanpa diduga, mereka menggunakannya untuk Xiao Chen. Gao Yangyu benar-benar mengerahkan banyak usaha untuk ini. Genderang perang nada surgawi dapat membangkitkan keinginan seseorang untuk bertarung bahkan ketika mereka tidak mau melakukannya. Mereka akan tanpa sadar mengerahkan kekuatan penuh mereka selama pertarungan. Sepertinya Gao Yangyu sangat khawatir dengan 100 kemenangan beruntun. 100 kemenangan beruntun, kuharap Xiao Chen bisa menciptakan keajaiban. Dentuman drum semakin cepat seiring dengan detak jantung mereka. Saat mereka memperhatikan Xiao Chen, mereka merasa seperti merekalah yang berada di ring gulat. Bahkan setelah 5 menit, tidak seorang pun dari tribun penonton datang untuk menantang Xiao Chen. Sekarang, menantang Xiao Chen membutuhkan beberapa ratus ribu batu roh tingkat menengah. Tanpa keyakinan untuk menang, akan sulit bagi siapapun untuk mengumpulkan keberanian untuk bertarung. Biaya tantangan itu adalah jumlah yang besar yang hanya sedikit orang yang mampu menanggungnya. Setelah 5 menit berikutnya, penantang pertama Xiao Chen akhirnya muncul. Dia adalah seorang pria paruh-baya berusia lebih dari 40 tahun. Dia memegang pedang di tangannya dan langkahnya sangat mantap. Matanya setajam pedang dan niat pedangnya sangat kuat. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku Song Zishi, aku berharap dapat merasakan teknik-teknikmu yang luar biasa." Saat Song Zishi berbicara, niat pedangnya sudah berada hanya 1 meter dari Xiao Chen. Angin kencang bertiup, menyebabkan rambut Xiao Chen berkibar tanpa henti. Merasakan niat pedang tajam yang mendekat, ki di hati Xiao Chen secara otomatis meninggalkan tubuhnya dan menyambutnya. Bang! Niat pedang bertabrakan dengan ki yang akan mengembun menjadi niat pedang tajam. Benturan mereka menghasilkan suara metalik, seolah-olah mereka adalah senjata sungguhan. Kemudian, kedua energi tersebut tersebar dan membentuk tornado, menyebabkan fluktuasi di udara sekitarnya. Keduanya bergerak secara bersamaan. Sebelum tornado menghilang, mereka melancarkan serangan mematikan satu sama lain. Sial, sial, sial. Seekor harimau dan seekor naga meraung sementara pedang Song Zishi berdengung tanpa henti. Pertarungan menjadi semakin sengit. Sosok mereka melesat saat kecepatan mereka mencapai puncaknya. Pukulan dan pedang berbenturan, dan mereka dengan cepat bertukar lebih dari 10 gerakan. Gelombang ki pedang berhamburan kemana-mana, menghantam ki vital Xiao Chen. Saat keduanya bertarung, tanah dipenuhi lubang-lubang. Keduanya bergerak cepat, tak memberi jalan satu sama lain.
1 detik mereka berada di langit, detik berikutnya mereka sudah di darat. Tidak ada tempat di mana mereka tidak bertarung. Setelah 300 gerakan, energi dahsyat menyebar di udara. Ki pedang meresap ke sekeliling keduanya dan energi mengerikan itu meledak. Ledakan itu tampak seperti 100 bunga yang mekar dan beriak di udara. Udara berfluktuasi, menyebabkan kerumunan orang tidak dapat melihat inti ledakan dengan jelas. Mereka memandang pemandangan itu dengan gugup. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah penentu dalam pertarungan ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa yang menang sesegera mungkin. Seseorang akan keluar. Semua orang langsung menoleh. Mereka hanya melihat seorang pria parubaya memegang pedang yang perlahan melayang turun dari langit. Itu Zhong Zishi. Dada semua orang terasa sesak. Mungkinkah Xiao Chen telah dikalahkan? Puci. Setelah Zhong Zishi mendarat, dia berlutut dan meludahkan darah. Dia menancapkan pedangnya ke tanah dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak terjatuh. Kerumunan itu menghela napas lega dan kembali mendongak. Setelah semua fluktuasi energi mereda, mereka melihat Xiao Chen melayang di udara dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Xiao Chen memiliki tatapan tenang dan hanya memiliki luka pedang samar di lengan kirinya. Hanya disitulah darah merembes keluar. Jelas, dia hanya terluka ringan. Puci, aku mengakui kekalahan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Zhong Zishi, yang tergeletak di tanah, memuntahkan seteguk darah lagi. Dia tidak tahan lagi dan diam-diam meninggalkan tempat kejadian. Xiao Chen perlahan mendarat. Dia mengabaikan obrolan di sekitarnya. Indra spiritualnya berubah menjadi lonceng kuno dan menghilangkan gangguan dari genderang perang nada surgawi. Dia memejamkan mata dan beristirahat, menunggu dengan tenang penantang keduanya. Lawan pertama hari itu telah membuat Xiao Chen berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam bentrokan menentukan di udara tadi, kerumunan orang tidak melihat betapa berbahayanya situasi tersebut, mereka hanya melihat fluktuasi energi yang melonjak. Namun, jika Xiao Chen tidak mengaktifkan teknik rahasia di dalam sepatu api darah, dia tidak akan bisa lolos hanya dengan luka ringan. Dia bahkan mungkin kehilangan seluruh lengannya. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan pertandingan-pertandingan selanjutnya berlarut-larut begitu lama. Sebelum aku meraih 100 kemenangan beruntun, Gao Yangyu pasti akan melakukan sesuatu lagi. Karena dia berani menerapkan sistem serba atau tidak sama sekali, dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk menang. Aku harus menyimpan cukup kekuatan untuk menghadapi pertandingan terakhir, dan tidak membiarkan diriku terlalu banyak menghabiskan esensi dan ki vitalku. Xiao Chen membuka matanya dan menatap penantang keduanya. Matanya yang sebelumnya tajam menjadi semakin tajam. Xiao Chen mengambil keputusan. Dia berencana menyelesaikan ke-16 pertandingan berikutnya dalam 50 gerakan dengan menggabungkan esensi dan ki vitalnya. Tidak masalah jika dia harus menggunakan ki naga di lengannya sekalipun. Tidak masalah selama dia tidak mengungkapkan statusnya sebagai pendekar pedang. Dia harus memastikan bahwa dia memiliki esensi, ki vital, dan semangat yang cukup untuk pertempuran terakhir dan tersulit. Bertarung. Genderang perang nada surgawi kembali bergemuruh, dan untuk pertama kalinya, Xiao Chen melakukan gerakan pertama. Setelah seni penempaan tubuh langitnya mencapai lapisan keempat kesempurnaan agung, kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai 350.000 kg kekuatan. Ketika esensi dan ki vital Xiao Chen menyatu, dia bisa mencapai kekuatan yang mengerikan sebesar 400.000 kg. Saat dia meninju, angin kencang berhembus dan seekor harimau serta seekor naga meraung. Xiao Chen bertarung dalam pertandingan-pertandingan berikutnya dengan cara yang serupa. Selain mengungkapkan statusnya sebagai pendekar pedang, ia juga mengungkapkan sebagian besar kekuatannya. Dia berhasil menjaga setiap pertandingan di bawah 50 langkah. Jika dia berhasil menemukan titik lemah lawannya, dia akan menyelesaikannya dalam waktu 20 langkah. Saat pertandingan ke-17 Xiao Chen hari itu berakhir, langit menjadi gelap. Bukan karena setiap pertandingan membutuhkan waktu lama untuk selesai. Sebaliknya, setelah setiap pertandingan selesai, dia harus menunggu lama sebelum seseorang memutuskan untuk menantangnya. Seiring berjalannya pertandingan, waktu tunggu menjadi lebih lama. Akibatnya, dibutuhkan setidaknya 2 kali lebih lama untuk menyelesaikan pertandingan. Boom, boom, boom. Kobaran api yang besar membubung di atas keempat menara tinggi yang mengelilingi ring gulat, sedikit menerangi ring gulat yang gelap. Di samping pilar-pilar api,
para penabuh gendang memukul gendang perang nada surgawi secara berirama. Dari awal hingga akhir, tabuhan gendang tak pernah berhenti. Di luar dugaan, setelah kemenangan ke-99, para penonton di tribun tidak mengatakan apapun. Mereka menjadi sangat hening. Ada gelombang besar di hati mereka. Tak seorang pun menyangka bahwa kultivator yang selalu berada dalam keadaan menyedihkan sehingga tak seorang pun memandangnya dengan baik akan mampu mencapai sejauh ini dan meraih 99 kemenangan beruntun. Xiao Chen hanya perlu memenangkan pertandingan lain sebelum ia bisa mencetak rekor baru. Semua orang diam-diam berhenti berbicara. Mereka tak sanggup mengeluarkan suara apapun, takut mengganggu pemuda berjubah putih yang tampak berusia di bawah 20 tahun. Di tengah keheningan yang mencekam, sesosok tubuh lincah perlahan melayang turun di bawah cahaya kobaran api. Orang ini mengenakan baju zirah kulit hitam yang ketat. Kulitnya yang seputih susu dan sosoknya yang seperti iblis sangat menggoda. Namun, ketika orang-orang mendongak untuk melihat wajahnya, mereka menemukan bahwa dia mengenakan masker setengah wajah yang menutupi bagian bawah wajahnya. Si Feng. Suara merdu itu hanya mengucapkan dua kata tersebut. Namun, kata-kata itu menyebabkan tribun penonton bergemuruh dengan sorak-sorai. Dia adalah orang yang menyamai rekor 60 kemenangan beruntun di babak sebelumnya, Si Feng. Kenapa dia ada di sini? Saya ingat 3 tahun lalu, setelah dia meraih kemenangan beruntun ke-60, dia tiba-tiba mengundurkan diri secara misterius. Jika tidak, rekor kemenangan beruntun akan dipecahkan olehnya. Tidak heran Gao Yangyu berani menerapkan sistem semua atau tidak sama sekali. 3 tahun lalu, Si Feng bisa saja meraih 100 kemenangan beruntun. Sekarang, setelah 3 tahun, kekuatannya pasti telah meningkat secara substansial. Menarik, seseorang yang telah meraih 60 kemenangan beruntun di babak sebelumnya bertarung melawan pemegang rekor babak saat ini, Xiao Chen. Ini benar-benar pertarungan puncak. Setiap wajah di tribun penonton yang agak gelap itu dipenuhi dengan kegembiraan. 3 tahun lalu, penampilan Si Feng sangat spektakuler, itu meninggalkan kesan mendalam pada para penonton. Banyak orang mengira dia akan memecahkan rekor 60 kemenangan beruntun. Siapa sangka bahwa setelah Si Feng meraih kemenangan ke-60 berturut-turut, dia menghilang secara misterius hingga hari ini. Tanpa diduga, Si Feng kini muncul sebagai penantang, mencoba menghalangi Xiao Chen meraih 100 kemenangan beruntun. Pertempuran terakhir kini dipenuhi ketegangan, tidak jelas siapa yang akan menang. Xiao Chen menatap gadis di hadapannya. Kemudian, pandangannya beralih ke dua pedang pendek yang bersilang di punggung gadis itu. Dari bentuk sarungnya, pedang pendek itu tampak memiliki panjang sekitar 1,33 meter dan lebar 2 jari. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen melihat seorang kultivator menggunakan dua pedang pendek. Terlebih lagi, aura pihak lawan terasa sangat aneh. Xiao Chen tidak bisa menilai tingkat kultivasi Si Feng hanya dengan sekali pandang. Rasanya seperti Si Feng dikelilingi kabut yang tidak dapat ditembus oleh indera spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menghadapi situasi seperti ini saat berurusan dengan seseorang dari generasi yang sama. Biasanya, situasi seperti ini hanya terjadi dengan seorang raja bela diri ke atas. Dong, dong, dong. Genderang-genderang berat itu kembali bergemuruh. Namun, genderang perang nada surgawi yang mampu membangkitkan semangat bertarung tak berguna di hadapan mereka berdua. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah Xiao Chen. Tatapannya setenang air yang tenang. Di balik topeng itu, tidak ada yang tahu ekspresi Si Feng sebenarnya. Namun, matanya juga tampak sangat tenang. Di atas 4 menara tinggi, pilar-pilar api yang menyala-nyala bergoyang lembut mengikuti hembusan angin sejuk. Cahaya yang menyinari wajah keduanya berkedip-kedip. Siu. Pada saat itu juga, angin di sekitarnya berhenti bertiup. Nyala api yang berkedip-kedip pun berhenti bergerak. Seolah-olah keduanya telah memutuskan sinyal awal ini sebelumnya. Sosok mereka muncul secara bersamaan. Mereka mulai berkelahi satu sama lain. Kakak, Si Feng menghunus dua pedang pendek di punggungnya. Pedang-pedang itu memancarkan cahaya tajam dan dingin yang menusuk tulang. Begitu dia mengeluarkan kedua pedang pendek itu, dia mulai berputar. Dia bergerak mengelilingi Xiao Chen, seperti daun yang berkibar tertiup angin. Saat Si Feng bergerak, ratusan bayangan mengikutinya. Cahaya pedang dari bayangan-bayangan itu tampak sangat nyata, sehingga sulit dibedakan dari pedang yang sebenarnya.
Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia dengan cepat menyapu pandangannya ke arah sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya, mencoba menemukan si Feng yang sebenarnya. Namun, ketika Xiao Chen memindai bayangan-bayangan itu dengan indera spiritualnya, semuanya tampak diselimuti kabut hitam, dan dia tidak dapat mengetahui mana yang palsu. Karena aku tidak bisa menemukanmu, maka aku akan menghancurkan mereka semua. Xiao Chen berteriak dan fenomena realistis dan misterius berupa seekor harimau dan seekor naga yang bergerak di sekitarnya pun muncul. Boom, boom, boom. Lengan Xiao Chen menari-nari di udara, bergerak dengan kecepatan maksimal. Udara dipenuhi dengan bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Saat setiap hembusan angin muncul, harimau dan naga meraung. Momentum Xiao Chen meningkat. Tak lama kemudian, bayangan-bayangan itu hancur satu persatu oleh Xiao Chen. Huci, bayangan-bayangan yang hancur itu berubah menjadi embusan angin kencang, bertiup liar di dalam ring gulat. Kemudian, bayangan-bayangan itu berubah menjadi badai yang mengerikan, meraung tanpa henti. Saat Xiao Chen melihat bayangan terakhir, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Dia menggabungkan ki vital dan esensinya lalu meninju. Namun, situasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan Xiao Chen. Bayangan terakhir hancur dan berubah menjadi hembusan angin kencang. Oh tidak, ekspresi Xiao Chen tiba-tiba berubah. Nalurinya membuatnya meninju ke arah kanannya. Bang! Saat angin tinju meledak, si Feng muncul di hadapannya begitu saja. Cahaya pedangnya bergantian terang dan redup saat menebas angin tinju Xiao Chen dengan ganas. Ekspresi terkejut terlintas di matanya. Dia merasa itu aneh. Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil menebak arah dari mana dia akan muncul. Meskipun begitu, tangannya tidak berhenti bergerak. Pedang pendek di tangan si Feng berputar, dan dia menggenggamnya dengan erat. Kemudian, pedang itu bersinar dengan cahaya dingin yang tajam, dan dia mengayunkannya ke arah Xiao Chen. Tinju kanan Xiao Chen berbenturan dengan cahaya pedang, dan dia terlempar ke belakang. Melihat pedang pendek lainnya mengayun ke arahnya, dia dengan cepat memiringkan tubuhnya. Huci, ketika serangan si Feng dengan tangan kirinya tidak membuahkan hasil, dia dengan cepat mengayunkan tangan kanannya ke wajah Xiao Chen. Pedang itu kembali diselimuti cahaya dingin yang sama. Gerakan si Feng bagaikan awan yang bergerak dan air yang mengalir, seolah menyatu dengan alam. Tidak ada jeda sama sekali dalam gerakannya. Kecepatan serangan si Feng tidak kalah cepat dari Xiao Chen. Terlebih lagi, sudut serangannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Sebelum Xiao Chen sempat menarik napas, ia harus memutar tubuh bagian atasnya ke belakang untuk menghindari pedang pendek yang melesat cepat melewati wajahnya, nyaris mengenainya dan memotong beberapa helai rambutnya. Si Feng mengikuti dari dekat. Setiap serangannya ditujukan pada titik-titik vital Xiao Chen. Kedua pedangnya bergerak cepat, menekan Xiao Chen hingga ia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Saat para penonton di tribun menyaksikan keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat, hati mereka pun ikut cemas. Pertarungan telah mencapai titik di mana, jika Xiao Chen melakukan kesalahan sekecil apapun, itu akan berakibat fatal. Dia memang si Feng. Dalam ranah kultivasi yang sama, teknik pedang kembarnya tidak dapat dipatahkan. Dibandingkan 3 tahun lalu, dia sekarang jauh lebih kuat. Memang, situasinya sama seperti 3 tahun lalu. Kultivator manapun yang terlibat pertarungan jarak dekat dengannya paling banyak hanya mampu bertukar 50 gerakan sebelum akhirnya tumbang. Setiap serangannya adalah jurus mematikan, setiap serangan penuh bahaya. Jika seseorang tidak dapat menghindarinya, mereka akan langsung kalah. Ini sangat menegangkan bagi orang yang melawannya. Bayangkan saja bahaya yang dihadapi Xiao Chen. Pada akhirnya, tampaknya legenda 100 kemenangan beruntun adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai. Untungnya, saya telah menarik diri dari taruhan. Jika tidak, saya akan berakhir tanpa apapun. Ketika para penonton di tribun melihat Xiao Chen, yang selalu menghindar di setiap langkahnya, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela napas. Meraih 100 kemenangan beruntun memang terlalu sulit.